Kajian tambah panjang. Tanggal berapa sih? Tanggal berapa? Tanggal sekian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih serius, bercanda. Bercanda menjadi serius. Februari ya? Februari bukan sih? Sampahnya nggak diambil. Ini di atas sini. Oh. Nih nge-lab nih sok. Depan lah. Mana ininya? Ini aku jualan. Itu jelek ya? Biar kalian dapat promosi. Itu jelek sini. Oh. Aduh, ini burik banget kayaknya. Oh, ada ini lebih lihat di guys. Nonton live, tap. Lagi apa mana ini? Tahu lagi. Boleh jelas. Epan, Ripa Ini Natal. dinyalain enggak? Enggak itu enggak usah. Udah. Enggak. Buat apa sih? Biar apa? biar suaraan. Biarin. Suaranya fokus ke kita. Jadi yang lain ngomong juga ini tetap tertutup. Dan nggak ini sih pengantarnya. Hah? Ada pengantarnya aja. Orang Epa yang minta. Mana iPhone-nya ditunjukin. IP-nya sok. Nah, tuh. Oh iya, itu ada yang lihat siapa, Cok? Siapa itu yang lihat? Fa. Siapa yang lihat? Epa sendiri. Epa sendiri. Ini Di edit-editnya. Jadi yang penting-penting udah jelas. Jadi di santri agar ini Jangan ketawa sih. ini lama banget puternya. ya. Ini mana ini? Adapter di stopwatch. Ini kita cas pakai HP. Ini kan aku tuh habis. Indo ya Allah ya Allah. Ngetik apa sih? Tadi dulu bentar, kita mau foto dulu. Nah, Yuk kita maraton jadi maraton. Ih. Live ini 2 jam enggak apa-apa. Sipil yang paling belakang. Sipil mana? Sipil. Paling belakang kayak si Aro. Awas lawan. burung sih. Agak deketin sih ngambil mau dipoto dulu. Kita mau bikin. Yang bogel diri sendiri. Gimana itu? Biji kita. Aduh, kamu Nanya baik nih. Nah, diam. Wis dalane Jadi 50. di pelarian. Iya sih. Cakep. Kita mana? Putih. Roll. Berapa lagi terus ya? Oh ya mana ini? Mana itu nggak boleh. Ya belum. 1, 2, 3. Kembali ya. Aduh kerang. Ada. Nggak tahu siapa. Set. Jadi gimana ini? Guys, mana sama satunya nih? 1, 2, dan Lihat. Ihsan itu apa sih?
Bagus banget. Bagus. Bagus ya. Di Syariah itu bagusnya tidak Yaumiddin. Pada tidak pada Yaumiddin hari agama. Ini apa kali sih? Pada Ila Yaumiddin. apa? Ila sampai. Sampai Yaumiddin hari pembalasan. Amma Kawan. Ribu. Yang mana ininya? Tadi cek udah ada semua. Di sini yo. Dari sini mau ke situ. Astagfirullah kawan. Bukan dua. Bayang. Ini enggak nyambung ya? Coba. Ini di sini. Ini aja. Kenapa dijual? Begini kan ya? Dua-duanya. Enggak bisa enggak tahu. Nah, coba. Coba bilang enggak? Biasanya nggak tahu. Bisa enggak tahu. Cetas. Pak Ding Ding. Ada. Di Bali. Nggak jelas tuh. Aduh, pun lagi apa kan saya? Di sini sih main dekat layar. Pak Ding Ding. Dari udah masuk. Bos ya? Bali. Tukiman sudah punya waktu di Waktu di Ramadan. Pada jalina harami dan baitil harami Ngawur sudah bergabung. Oke. Udah bilang. Tadi dulu ini yang belum ini ya bareng kan? Ayo saya muter layar aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai. Ba'da salatul asar, ana sallaitu fi masjid Nabawi wa ba'dahu ana uratibul kitab. Wa ana ufakir ya. Ana ufakir annahu yani anna waktu ma yani al-waktu syari'an
نعم. هكذا إذن أنا متأخر أنا أفكر الآن ساعة ما دام الساعة كم الساعة 7 الساعة 4 طيب يا بنا نتعلم بسم الله الرحمن الرحيم pakai ini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sampai mana? ويجب على المكلف أيضا. Halaman berapa? 6. Beda ya. Halaman 14. 11. Bukan. Halaman 14 lagi. Ada mukalafi kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib alal mukallafi bagi mukallaf, bagi orang mukallaf, orang yang sudah dibebani aidan juga ayyarifa untuk mengetahui syara'i ad-din, syariat-syariat agama. Syariat wahia furu'uhu, adapun syariat wahia furu'uhu, adapun furu' far'un cabangnya, wa ahammuha wahia, adapun syari'uddin hiya furu'uhu. Coba lihat. Bukan itu. Ada mukallaf aidan ayat ta'kida annal malaikat kada. Laisa ada, bukan itu. Halaman 10 afwan bi. Halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib alal mukallafi bagi seorang mukallaf aidan juga ayat takidah untuk menekadkan annal malaikata bahwa sesungguhnya malaikat alaihim bagi malaikat as-salatu keselamatan wassalamu dan salam min jumlatin ibadillah, bahwa sesungguhnya malaikat itu adalah merupakan kelompok hamba-hamba Allah al-mukarramina yang dimuliakan semua, wa annahum dan sesungguhnya para malaikat itu ma'sumuna terjaga min jami'il ma'asi daripada maksiat, munazzihuna mereka disucikan, an sifatin basyariyah dari sifat-sifat kemanusiaan. Sifat manusia yang paling menonjol apa? Sifat manusia yang paling menonjol apa? Adanya sifat manusia, kan sifat setan yang paling menonjol maksiat. Sifat malaikat yang paling menonjol adalah ibadah. Kalau sifat manusia yang paling menonjol apa? Nafsu. An-nafsu. Ya. Malaikat nggak punya tuh nafsu, nggak punya pengen beristri. Berarti malaikat nggak punya anak? Nggak ada keterangan bahwa malaikat itu beranak. An sifatil basyari dari sifat-sifat kemanusiaan, dia beranak pinak. Ya. Wa annahu dan sesungguhnya malaikat itu la, wa annahu dan sesungguhnya domirsaan la ya'lamu, tidak la ya'lamu tidak, wa annahu dan sesungguhnya la ya'lamu tidak diketahui kasratuhum banyaknya malaikat illallah ta'ala kecuali Allah ta'ala, wa minhum dan diantara para malaikat itu adalah Jibril, malaikat Jibril, wa Mikail dan malaikat Mikail, wa Israfil dan malaikat Israfil. Ini kalau menunjukkan urutan tuh menunjukkan keutamaan ya. Jadi kalau kalian menyebutkan misalkan dalam khitbah, dalam pidato, sebutkan yang paling mulia dulu. Ya, urutan-urutannya itu, karena urutan itu menunjukkan kemuliaan seseorang. Jangan dibalik-balik. Ustadz dulu, apa dulu, kemudian baru kiai, kan begitu. Tapi dari mulai orang-orang yang mulia dulu. Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa
wa Ijrail dan Ijrail, wa haulai adapun mereka al arba'atu yang empat, hum mereka yang empat itu ru'usa para pemimpin, wahum adapun mereka itu abduluhum paling utama mereka, wahum abduluhum dan mereka itu adalah paling utamanya malaikat. Maka malaikat yang keempat ini nanti dicabutnya karena mereka para ru'asa, para pemimpin, dicabutnya juga paling terakhir. Siapa yang mencabutnya? Malaikat Israel? Bukan. Ya, malaikat Israel nanti dicabutnya Cabut sendiri. sama Allah. Ya. Khusus untuk empat malaikat ini dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Jibril, karena Jibril ada pemimpinnya para malaikat. Semoga berkah. Amin. Wa minhum dan diantara malaikat juga hamlatul arsy, malaikat pembawa atau membawa arsy. Wahum adapun mereka adapun sekarang arba'atu, wahum al'an arba'atun, dan mereka yang empat sekarang ini wayuzadu dan ditambahkan alaihim kepada mereka yaumil kiamati di hari kiamat arba'atun, empat. Wa minhum dan diantaranya mungkar, malaikat mungkar, wa nakir dan malaikat nakir, wa ridwan dan malaikat ridwan, khazinu jannati adalah penjaga surga. Khazin itu adalah laci, khazin penjaga, khazanah laci, khazinul jannati berarti lacinya atau penjaga surga. Wa malikun dan malaikat malik, khazinun nari penjaga neraka. Wa raqibun wa atidun dan malaikat raqib, wa atidun dan malaikat atid. Wa yatakida dan hendaknya menekadkan anna abdul khalqi bahwa sesungguhnya paling utamanya makhluk kulluhum semua makhluk diantaranya itu nabiyuna, semua diantara makhluk itu nabiyuna, nabi kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summar rusulu kemudian para rasul, summal ambiya'u kemudian para nabi, summal malaikatu kemudian para malaikat. Sholawatullahi salawat Allah wasalamuhu dan keselamatannya alaihim moga-moga terlimpah curah kepada mereka. Summas sahabatu kemudian para sahabat setelah Nabi Muhammad, urutannya Nabi Muhammad, para rasul, para anbiya, para malaikat dan para sahabat. Sejelek-jeleknya sahabat adalah paling mulia-mulianya di antara kita. Summa sahabatu radhiyallahu anhum wa ayyatakidan dan hendaknya menekadkan annal khalqa bahwa sesungguhnya makhluk kulluhum semuanya itu yamutuna akan mati semua inda inqidai a'marihim tatkala dicabutnya umur-umur mereka. Siapa makhluk yang paling lama pun dia akan mati. Wa annal qabido dan sesungguhnya al-qabid yang menggenggam di arwahihim ruh-ruh mereka terhadap ruh-ruh mereka itu malakul mauti malaikat maut. Siapapun orang dimanapun makhluk apapun ketika nyawanya sudah habis maka pasti akan dicabut, pasti akan meninggal. Kenapa? Ruhnya akan diambil oleh malaikat maut. Malaikat apa? Malaikatul maut. Ya, malaikat maut itu walaupun di Amerika di mana itu dikuasai ya, semua dunia dikuasai, bahkan di luar dunia pun dia dikuasai. Dia berbagaikan, mungkin gambarannya bisa jadi dibagaikan di meja ini, dunia dan isinya bagi malaikat maut itu dibagaikan meja ini. Ada mau mati di sini ambil semua, sangat mudah sekali. Nah, kalau memang ruhnya itu sudah habis. Arwahim malakul maut wa huwa
Adapun malaikat maut itu Ijrail, malaikat Ijrail, wa annahum dan sesungguhnya mereka yus'aluna makan akan dimintai, akan ditanya ba'da dafnihim setelah dikubur mereka, dikuburihim di dalam kuburan-kuburan mereka. Bagaimana sekarang kalau orang yang mati enggak masuk kuburan, seperti dia mati di tengah laut, mati di hutan belantaran, kemudian tidak dikubur, ya, atau orang yang masuk ke dalam jurang tidak dikubur, apakah nanti akan ditanya? Tetap akan ditanya, karena yang namanya kuburan itu adalah bukan dia masuk ke liang lahat saja, tetapi semua kehidupan setelah ada, setelah semua kematian setelah di kehidupan dunia ini, maka namanya kuburan. Jadi walaupun di dalam laut pun namanya mereka telah dikubur. Kubur di mana? Dikubur di lautan. Jadi tidak mengenal dia harus dimasukkan ke dalam kuburan saja. Orang yang dibakar hidup-hidup atau orang yang dibakar setelah kematian sama, namanya juga dikubur. Fi kuburihim illa jama'ati mahsusin, kecuali kelompok-kelompok yang khusus. Wa annahum dan sesungguhnya mereka itu yub'asuna akan dibangkitkan yaumal qiyamati di hari kiamat, wa yuhasibuna dan mereka akan dihisab bil mauqifin di dalam tempat ala a'malihim, di tempat mauquf, ala a'malihim dihisab sesuai dengan amal-amal mereka, ilaman kecuali orang yadkhulu yang masuk al jannata ke surga bi ghairi hisabin tanpa hisab, wa anna a'malihim dan sesungguhnya amal-amal mereka, wa anna a'malihim dan sesungguhnya amal-amal mereka kulluha semuanya itu tujanu akan ditimbang bil mizani di timbangan. Masya Allah, ya tidak akan terlewatkan siapapun, ya, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah tanpa dihisab lagi. Wa annahum dan sesungguhnya mereka itu yumaruna mereka akan melewati jama'atan, yumaruna jami'an semuanya, yumaruna mereka akan melewati jami'an semuanya ala sirati melewati sirat. Wa annal mu'minina dan sesungguhnya orang-orang mukmin itu yashrabuna akan meminum min haudi nabiyina, minum telaganya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanaluna dan mereka akan memperoleh syafaatnya Nabi yaumal qiyamati di hari kiamat. Wa akbaru syafaatihi adapun paling besar-besarnya syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asy-syafaatul udma, namanya syafaat udma fi faslil qada'i dalam pertimbangan atau faslil qada'i dalam masa al-qada'u masa sidang al-qada' bahasa di sidang. Wa ayyataqidah gambarannya ya, kalau lagi di sidang atau ditimbang atau di apa, tiba-tiba kalian mendapatkan misalkan seseorang akan mendapatkan keputusan untuk masuk neraka karena timbangan kejelekannya lebih banyak, maka tiba-tiba ada tuh syafaat Rasul berupa apa? Wallahu alam. Tapi gambarannya bisa jadi kalau memang gambaran itu timbangannya timbangan yang kita bayangkan seperti di dunia, maka tiba-tiba bisa jadi ada tuh selendangnya Rasul berupa syafaat atau misalkan apanya Rasul, ya, wallahu alam.
Wa yataqidah dan hendaknya menekatkan anna nabiyya sesungguhnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu Arabi, bangsa Arab, Quraisyin, bangsa Quraisy, wa huwa yaitu Muhammad bin Abdullah, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ur bin Ghalib bin Bahrs bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khazimah bin Khazimah ibnu Mudrikat ibnu Ilyas bin Mudarri ibnu Najjar bin Mu'ad bin Adnan wa ummuhu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Huzza bin Zuhra bin Ibnu Kilab wa annahu abyadu dan sesungguhnya wa annahu dan sesungguhnya domirnya ini adalah domir sa'an Nabi abyadu paling putih masyrabun Muhammarun masyrab tempat bi khumrah ya, kemerah-merahan wa annahu dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu khatimul anbiya. Jadi tadi lagi menerangkan Nabi Muhammad ya wa ya'rifa annahu abyad, bahwa sesungguhnya Nabi saat itu adalah manusia yang paling putih warnanya, masrabul hamri tercampur dengan kemerah-merahan, wa annahu khatimul anbiya, bahwa sesungguhnya Nabi adalah pungkasannya atau akhir para nabi, wal mursalina dan para rasul, wa annahu dan sesungguhnya Nabi itu wulida dilahirkan di Makkah, di Makkah, wa Abu Isa dan diutus biha ke dalam Makkah atau di Makkah, wa annahu dan sesungguhnya Nabi itu hajirun hijrah ilal Madinatil Munawwarati menuju Madinah Munawwarah badal Isra'i setelah Isra, wa mata dan mati atau pupus meninggal biha di Madinah, wa dufina dan dikubur atau dikebumikan biha di Madinah fi baiti Aisyah di rumahnya Siti Aisyah, di rumahnya Nabi sendiri ya. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridai anha kepada Siti Aisyah, wa anna syari'atuhu dan sesungguhnya syariatnya itu nusikhat dihapus, jami'u syara'i sabiqah, bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah menghapus nusikhat jami'a syara'i sabiqah, menghapus seluruh syariat-syariat yang telah lalu. Alaihiya, semoga tetap kepada Siti Aisyah, wa tabqa dan tetap mustamirrah ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Terus ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Wa yajibu dan wajib alal mukallafi bagi seorang mukallaf aidan juga ayyarifa hendaknya mengetahui syara'i din syariat-syariat agama, syara'i din syariat-syariat agama, wahia adapun syariat din furu'uhu cabang-cabangnya, wa ahamuha dan cabang-cabangnya, wa ahamuha adapun paling utama syariat diniyah itu at-taharatu bersuci. Makanya kitab at-taharah itu bab bersuci diletakkan di awal. Kenapa? Karena kita untuk sholat. Kenapa harus sholat? Karena sholat adalah paling utamanya ibadah. Apa? Ya sholat.
Nah, karena kita akan sholat, maka bab toharoh itu adalah di awal, karena ketika sholat harus suci, gitu dasarnya. Wa muha toharotu, dan paling utamanya syariat itu at-toharotu, toharoh, wassolatu dan sholat, wa zakatu dan zakat, wa saumu dan puasa, wa hajju dan haji. Wa natlubu minallahi, kami meminta kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, al-i'anah, pertolongan, ala dzikri ahammil, untuk menyebutkan paling utama, ila dzikril ahammi minha. Wa natlubu minallahi ta'ala al-i'anatu ala dzikril ahammi minha, untuk selalu belajar, untuk selalu mengulang yang paling utama-utama tersebut. Wal barokatu fihi, dan barokah fihi di dalamnya, panaqulu kitabut thaharah. La yasihu al-wudu wal ghuslu wa izalatun najasati illa bil ma'i. Bahwa sesungguhnya wudu, mandi dan menghilangkan najis itu tidak sah kecuali dengan air. Airnya apa? At-tahuru, air yang suci. Wa huwa, adapun air suci, alladzi lam taqa'u fihi najasah, yaitu air yang tidak kejatuhan najis, wala syai'a, dan tidak ada sesuatu, tahirun, wala syai'a tahirun, dan tidak ada sesuatu yang bisa suci, yadubu, yang menyela-nyelai, ayadubu, yang masuk, walam yakun qalilan, walam yakun, dan tidaklah air itu tidak menjadi qalilan, sedikit, musta'milan, dan tidak juga bisa menjadi air musta'mal. Maksudnya apa? Air suci itu ya, wala syai'at tahirun yadubu, dan tidak ada sesuatu yang bisa tahirun, yang bisa suci, yang masuk ke dalamnya. Walam yakun qalilan, dan juga airnya tidak sedikit, musta'milan, selagi air tersebut tidak sedikit dan tidak terkena najis. Wayan hasiru, dan tidaklah air itu yan hasiru terringkas, yakni air suci tersebut tidak akan bisa digolongkan min nazilin minas samai, dari kelompok air yang najil, yang turun dari langit, kama ilmatori, seperti air hujan, wasalji, dan air salju, wal barodi, dan air es, wan nabiyah, dan air yang bersumber. Jadi air suci tersebut kita ringkas: satu, air yang turun dari langit; yang kedua, air yang bersumber minal ardi, itu maksudnya ya. Wayan hasiru an-najil bin najili minas samai wan nabi bil ardi. Air mutlak itu, kita kan lagi bahas air mutlak ini ya, diringkas pada dua kelompok. Satu, air yang turun dari langit, dan air yang bersumber dari bumi. Fa idza waqa'a fi syai'un minat taharati, dan tatkala sesuatu jatuh kepadanya, kepada air tersebut, sesuatu tersebut apa? Sesuatu yang suci, alladzi tadubu, kal asal, yang bisa bercampur
seperti al-asal madu, au yanfasilu minha, atau bisa berpisah minha dari hal-hal yang suci tersebut, kajak paroni seperti minyak Ja'far, ya, wa ghairuhu dan lainnya, taghyiran yang berupa perubahan fahisyan yang begitu ketara, bahwa tahirun, maka air itu suci, fi nafsihi, pada dirinya. Paham enggak? Air nih, tadi kan air hujan ataupun air yang bersumber dari bumi itu kejatuhan sesuatu yang suci, seperti misalkan madu, atau yang bisa tercampur, atau seperti minyak Ja'far yang itu seolah-olah terpisah, maka tetap air itu menjadi air suci. Ya, taghyurun faison, walaupun ada perubahan yang mencolok, bahwa tahirun fi nafsihi lakinnahu la yarfaul hadasa, namun air tersebut tidak bisa menghilangkan hadas. Contoh, ya, air kecampuran tape, ya, iya, tapenya. Jadi apa? Jadilah kolak, manis kan? Boleh nggak dimakan? Boleh. Boleh nggak kolak pakai wudhu? Nggak boleh. Nggak boleh. Belepotan. Layar paul hadas. Atau misalkan air kecampur dengan air kelapa, enak nggak? Nah, apalagi lagi puasa begini seger, ya. Boleh nggak pakai wudhu? Nggak boleh. Ya, nggak boleh pakai wudhu. Mandi dicampur dengan air Coca-Cola, ini nggak boleh juga, ya. Lakinnahu la yarfa'ul hadasa wa la yatahharun najas, dan juga tidak bisa menghilangkan atau mensucikan najis, ya. Boleh enggak najis dicuci pakai air pantak? Nggak bisa. Enggak boleh. Artinya enggak suci. Kalau maksa gimana? Ya tetap enggak suci. Walau kana alfu kurbah, walaupun 1000 gayung, 1000 kurbah, ya. Oh, kan banyak tuh, jadi banyak, ya. Jadi kolam apa? Kolam kolam buat mandi, boleh enggak? Mandi madu, ini, ya. Mandi susu. Kalau zaman dulu kan mandi susu raja-raja tuh, ya, biar biar kulitnya jadi halus. Para raja, para ratu itu mandinya mandi susu. Al-lufu kurbah. Wa misluhu, ataupun yang serupanya. Yang serupanya apa? Yang serupa dengan air al-mukhallat, air yang tercampuri, adalah al-ma'ul mustamali, air yang mustamal, wa in kana aqallu min kullataini, dan jika air mustamal itu lebih sedikit dari 2 kulah, walam yataghayyar, dan tidak berubah, bin najasati, sebab najis, wa in kana, paham enggak? Ulangi, ya. Wa mislahu al-ma'ul mustamalu
in kana aqallu minal kullataini. Air mustamal jika kurang dari 2 kulah maka tidak bisa mensucikan gitu ya. Tapi kalau lebih maka dia bisa mensucikan. Contoh kalian wudunya di mana? Wudunya di bak besar, di balong, kan bisa dipakai tuh. Ya, karena sudah dipakai, karena dia lebih banyak, lebih dari 2 kulah, maka dia boleh untuk bersuci. Walam yatagoyar, juga tidak berubah bin najasati, karena kejatuhan najis. Jadi kalau dia berubah sebab najis, pasti dia adalah najis. Sekarang dia kejatuhan najis namun tidak berubah. Ya dilihat, kalau sedikit berarti najis. Kalau banyak maka dia tidak najis. Banyak, air banyak kejatuhan najis. Ya contohnya kamu BAB di balong pluk pagi-pagi. Apa tuh? Najis enggak airnya? Enggak. Ya. Boleh pakai itu, pakai ngisikan. Ngisikan itu apa? Pakai nyuci beras boleh enggak? Ya sok kan. Nyuci beras. Hari kolum mah ya sok. Wal mustamalu, adapun air mustamal, huwa yaitu alladzi rufi'a bihi hadas. Alladzi yaitu air rufi'a yang dipakai menghilangkan bihi dengan air tersebut, atau bihi dengan najis tersebut. Al hadasah, hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Au uzilat atau menghilangkan bihi dengan air tersebut najasata, najis, namanya air mustamal. Jadi air mustamal adalah air yang bekas digunakan, baik itu untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Wa idza waqa'a fihi, wa idza waqa'a tatkala kejatuhan atau jatuh bihi ke dalamna kepada air yang suci tersebut, najasatun najis, wa taghayyara dan berubah biha dengan sebab kejatuhan tersebut, biha dengan sebab waqa'a bihi najasah, atau yakni biha dengan najis, opotomuhu warnanya, opotomu rasanya, walau nuhu dan warnanya, aurihu atau baunya, walau taghyiran, walau tagoyuran, walaupun berubahnya tersebut yasiron dikit, tanajasa maka jadi najis. Walau kana qadral bahri, walaupun air tersebut seumpama sampai selautan, dan berubah. Ya jangan, gambarannya mungkin kalau selautan itu kan hanya misal saja. Artinya begini, kalau misalkan ada air sebalong, ya, ada bangkai kebo, bangkai kebo berubah enggak? Kalau tidak berubah maka tetap suci. Tapi kalau berubah salah satu yang tiganya, maka walaupun berubahnya itu sedikit maka termasuk najis, itu saja. Fa'ilam yataghayyar, jika tidak berubah biha sebab najis, minhu dari air tersebut, sayun sesuatu, lam yatanajjas maka tidak bisa najis, illa idakana jika, kecuali jika ada najis tersebut, idakana jika ada opo alma'u, yang kejatuhan najis tersebut, aqallu min kullataini, air tersebut kurang dari atau kurang sedikit, amilan kullataini daripada 2 kulah. Wa idza jala, dan tatkala hilang taghayyuruhu, wa idza kana taghayyuruhu, dan tatkala hilang opo taghayyuruhu perubahannya tersebut, binafsi dengan sendirinya, au bima'in atau sebab wa air, wa doa yang diletakkan atau doa yang dialirkan, wa doa yang
ditaruh alaihi kepada air tersebut, bihi ke dalamnya ada, kemudian air tersebut menjadi ada, maka kembali air tersebut tahuron, menjadi air yang suci. Paham gak? Air sumur kejatuhan, bangkai tikus bau, iya bau, kemudian air tersebut berubah dengan sendirinya, udah nggak ada hilang baunya airnya, atau misalkan ditambah jadi nggak bau, maka air tersebut tidak najis lagi. Wakada, dan demikian juga lau jala, lau ala, kalau hilang, opo atagoyuru berubah, opo atagoyuru berubah, bimain dengan air, akhoda atau ukhida yang diambil minhu dari air tersebut, wakana al-baki kulataini, sementara sisanya ada 2 kulah. Wal kulatani, adapun sementara air tersebut ada 2 kulah, maka air tersebut tetap suci. Wal kulatani, ada 2 kulah itu kamsumi atiridin 500 kariter biritlil Baghdadi, dengan liter Baghdad, dengan kati Baghdad. Wa qadru, adapun kadarnya itu bi khamsikur qurbin, dengan 5 kurbah, minal min qurbil hijaj, daripada qurb al-hijaj. Walau waqa'a, jadi gambarannya sih sekitar 263 liter gitu ya. Atau satu kurbah itu sama ke atas ke bawah ke samping 60 cm 60 cm. Walau waqa'a pisaman, kalau misalkan air tersebut, walau waqa'a pisamani masalan au fil ma'i qalilun najasah lam yaroh al basar al mu'tad. Walau waqa'a beretin kaki. Mana walau waqa'a itu? Biritlin Baghdadin wa qadruhan hijaj. Walau waqa'a pisaman, kalau jatuh pisamani ke dalam jubna, asaman itu artinya adalah ini nih gaji, apa tuh minyak gaji, masalan au fil mai, atau di dalam air, qalilu najasati, sedikitnya najis. Jadi misalkan ada najis jatuh ke minyak yang saman. Minyak saman tuh minyak yang gaji yang membeku tuh ya. La yarohal basarul mu'tadali, la yarohul basara, di mana tidak kelihatan oleh mata biasa. Au maitatan, au maitati, atau bangkai, laisalahada munsailun, bangkai tersebut tidak ada darah yang mengalir. Seperti apa? Misalkan kecoa, misalkan cacak, kaakrobin, atau kalajengking, seperti kalajengking, wa waz'in, dan semacam wajah, hupas, kalau hupasa yakni rambetuk walam taghayyuru, dan tidak berubah, lam yatanajjas, maka saman tersebut, minyak tersebut tidaklah menjadi najis. Paslun wa yahilu, dan halal isti'mal jami'il mawa, ini menggunakan seluruh tempat atau hirati yang suci, min kulli jinsin, dari semua jenis, illa mawa ini dahabi, kecuali tempat berupa emas, wal fiddati, dan perak. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan emas dan perak, misalkan gelas atau sendok dari emas, dari perak, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena akan menyakiti orang-orang miskin, orang-orang yang nggak punya. Payahru, maka haram istimaluha, menggunakannya ligori daruratin, tanpa darurah. Kalau darurah misalkan untuk melapisi gigi,
atau melapisi apa gigi emas gitu ya, boleh ya, dilapisi. Fayarumu maka haram istimaluha menggunakannya li ghairi daruratin tanpa darurah. Fayarumu dan haram istimalul mutlaq menggunakan wayarumu dan haram isti'malul mutlaq menggunakan wadah bidahabin dengan yang terbuat dari emas au fiddatin atau perak in kasuro jika banyak tolauhu bukan wadah berarti ini tuh apa kalau wadah yang retak tuh dia apa namanya tambal ya. Berarti apa tuh peleti tambal. Nah dengan emas dan perak nggak boleh. In kasura tolauhu wa yasulu minhu syai'un biardihi 'alan nar wallahu a'lam. Belum sampai jam berapa? Udah. Ih, sedikit lagi sampai Sekitar bis. Hah? Bislewi. Hingga surat kalau huwa tasulu minhu syai'un biardi 'alan nar. Besok insyaallah faslun al-hayawan kulluha najis. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Ya, boleh. Gimana kalau ada kopi atau teh yang kopi itu 1 gelas kemudian masukkan cicak atau lalat, apakah itu ketika dimasukin aja udah suci, maksudnya bisa diminum lagi atau dibuang? Ya minum aja kalau koluma. Kenapa? Karena hewan yang tadi contohnya lalat atau misalkan hewan-hewan lain itu adalah hewan yang darahnya tidak mengalir ya, kecuali kalau hewannya itu darahnya mengalir maka itu dibuang, najis masuknya. Jadi kalau tadi kan hewan mati kan udah najis, ya najis namanya najis ma'fun ya, masuknya najis tapi dia najis yang dimaafkan kalau jatuhnya ke air. Tapi kalau air kejatuhannya darah walaupun sedikit nggak boleh nggak boleh diminum, nggak boleh dimakan. Contoh, nggak boleh lagi misalkan ludah ketelen ketika puasa, boleh nggak? Boleh. Kemudian kalau dia banyak ditelennya, ya boleh. Jangan ludah sendiri, jangan ludah orang lain aja tahu. Nah, kalau ludah orang lain itu namanya batal. Nah. Nah, kalau ludahnya tercampur darah, maka puasanya jadi batal. Kenapa? Karena dia minum darah. Sedikit, iya walaupun sedikit. Kalau lagi sariawan gimana, Bi? Ya sama. Kan sariawan juga nggak boleh. Darah ketika ada sariawan tuh ketelan, ya ketelan juga sama, nggak boleh. Ya batal artinya kalau nggak boleh tuh. Tapi kalau ludah nggak ada darahnya, ketelan atau ditelan atau dikumpulin udah banyak bolok ya kop. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau ludahnya kok jadi ke ludah ini? Makanya bertanya biar tahu, jangan diam aja ya. Kalau ludahnya itu misalkan keluar dari gigi, batal nggak? Hah? Batal. Enggak, kalau keluarga gigi kan susah, sesuatu yang susah. Kecuali kalau sudah keluar, dimasukin ke botol, diminum lagi. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, keluar dari mulut, kemudian
Cuma contoh, deh kop teuing. Ya bukan masalah kop teuingnya, tapi masalahnya dia sudah keluar dari mulut. Kan berarti yang punya orang lain juga tuh kan kalau sudah keluar daripada mulut sendiri, maka nggak boleh. Ya, ada lagi kaitan dengan puasa. Misalkan kita di sungai terus air sungainya cuma berubah warna, itu masih boleh dibuat suci nggak? Air sungai yang berubah warna suci nggak suci? Sekarang warnanya pakai warna apa? Kan mewarnainya warna apa? Oh iya Pak, kayak kena air kapur tuh yang Batu, kayak batu. limbah batu tuh. Ya, Putih. warnanya kan berarti warnanya suci. Berarti suci. Air limbah sama dengan air kecampuran barang suci. Maka tetap jadi suci. Ya, walaupun sedikit juga suci. Ya. Kecuali kalau yang mencampurinya adalah barang najis, maka jadi najis gitu. Kalau yang mencampurinya barang suci jadi suci. Abi, berarti yang berubah air jadi najis tuh tiga-tiganya wajib berubah apa satunya aja? Salah satunya adalah dia berubah. Ya, kalau dia kejatuhan najis, air batu. Contoh air yang dikali, air batu yang dari kali yang bobos batu bobos. Sekarang kan dia suci nggak atau najis batunya? Batu suci tak najis? Kan suci, maka air tetap jadi suci. Kecuali kalau misalkan berubah kuning, balong berubah kuning karena kamu mensret. Wah, ya itu mah ikannya mabok semua. Di batasnya. Kayak kena Sudah, atau ada lagi? Olas. Allahu a'lam. Sallu ala Muhammad. Allahu ala Muhammad. sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Udah, matiin udah. Selamat pagi. Mas itu jam ya? Hah? Jamnya? Hah? Jam hari ini? Menit, bukan menitnya. Bukan kita duluin. Tadi di menit keberapa ininya. Nanti jam berapa? Pas ngomong kayak gini tuh buat editnya biar gampang, gak usah nyari-nyari. Buat ini. Bukan ini. Bukan Nilai. ini Abinya bahasanya gerak-gerak. nanti bisa Besok boleh. Ya. Iya. Ini biasanya agak gerak-gerak. Kayaknya sensor. pos nggak ada berapa. Jadi apa ya? Jadi bombe.
Ini udah sebut kan? Sebut. Udah. Udah. Abi, pitnya Abi. Udah. Kirain buat apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Gue cuma mau bilang biasa sih kan. Iya, kalau udah mulai panas ada bau, ada kalau